Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih HMTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Risalah Mudzakarah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Andes Sukadi MSI yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat sore ini Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan tetap semangat nih Ustaz ya? Pasti. Pasti ya insya Allah. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 679 3000. SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Kita simak pelajaran kita sore hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Pemirsa Risalah Mudzakarah dimanapun berada, Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu melanjutkan materi tuntunan salam yang kedua. Terkait dengan Surat Al-A'raf ayat 43 tadi, bahwa kita wajib memuji kepada Allah yang telah memberi petunjuk hidup di dunia ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dengan iman dan amal solehlah itu nanti kita semuanya akan memasuki surganya Allah. Kemudian kalau bukan karena petunjuk dari Allah, tentu kita tidak akan mempercayai Rasulullah. Kita bisa menjadi orang yang dolim, kita bisa menjadi orang yang durhaka. Kemudian Rasulullah SAW itu membawa ajaran-ajaran yang benar, yang menuntun umatnya untuk percaya kepada Allah yang Maha Esa. Kemudian mendorong umatnya untuk mengerjakan amal kebaikan, amal soleh ketika hidup di dunia, sehingga nanti di akhirat itu betul-betul para penghuni surga itu akan mendengar seruan dari malaikat, ya, yaitu satu seruan yang sangat menyenangkan, seruan yang menggembirakan. Ya, seruan itu merupakan penghormatan, merupakan kemuliaan. Karena disampaikan oleh malaikat, inilah tempatmu yang bernama surga, yang sudah diwariskan Allah untukmu sebagai balasan dari amal soleh yang kamu kerjakan selama hidup di dunia. Oleh karenanya, pemirsa Risalah Mudzakarah, tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal soleh kecuali di dunia ini. Hidup yang sekali ini betul-betul harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan tuntunan salam, maka dalam sebuah hadis itu disebutkan hakul muslimi alal muslimi situn. Qila mahuna ya Rasulullah, qala idza laqitahu fasallim alaihi
wa idza ta'aka fa'ajibhu, wa idza tansohaka fansohlahu, wa idza atisa fahamidallaha fasammithu, wa idza marido fa'utuhu, wa idza mata fattabi'hu. Haknya orang Islam atas orang Islam yang lain itu ada 6. Lalu beliau ditanya, apa saja 6 itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, yang pertama, apabila kamu bertemu dengan saudaramu, ucapkanlah salam kepadanya. Ya, jadi kalau bertemu dengan sesama orang yang beriman tadi, ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah caranya. Itulah haknya saudara kita yang sama-sama beriman tadi. Jangan sampai nanti ketemu sesama orang yang beriman, ya itu tidak mengucap salam, tetapi malah dengan ucapan yang lain. Ya, kita harus betul-betul apa yang dituntunkan oleh Rasulullah kita amalkan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, apabila dia mengundangmu, maka datangilah. Jadi kalau saudara kita yang beriman tadi mengundang kita untuk hadir di rumahnya, dan tentu undangannya tadi adalah undangan yang baik, maka hendaklah kita mendatangi. Ya, ini adalah hak muslim yang harus kita tunaikan. Kemudian yang ketiga, apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun berada, ini hal yang tidak mudah di dalam kehidupan dunia selain orang yang beriman. Karena kalau orang yang beriman tadi ketemu bersaudaranya setelah mengucapkan salam, ya itu mendekat kepada saudaranya, saudaraku, berilah nasihat kepadaku. Maka ketika kita mendengar saudara kita tadi meminta untuk diberi nasihat, nasihatilah dengan kebenaran. Nasihat yang benar itu menggunakan Al-Quran, nasihat yang benar itu menggunakan hadis. Ya. Jadi kalau perkataannya tadi ya, mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada Rasulullah, mengingatkan kepada hari akhir, mengingatkan kepada amal soleh, itulah nasihat yang benar. Itulah nasihat yang baik. Apabila kita senantiasa mempelajari kitab Allah, mengkaji tuntunan Allah dan Rasul, maka saudaranya meminta nasihat tadi, kita tentu tidak akan kebingungan. Tentu kita tidak akan berkeberatan. Nasihat tidak perlu panjang lebar. Nasihat, bahkan Rasulullah pernah dimintai nasihat oleh seseorang. Ya, Rasulullah hanya menyampaikan, ya jangan marah. Ya, luar biasa. Satu ucapan, tetapi maknanya sangat dalam sekali. Ya hanya jangan marah. Kemudian hak muslim atas muslim yang lain tadi ada 6. Itu yang keempat adalah apabila dia bersin dan memuji Allah, maka doakanlah dia. Jadi kalau saudara kita tadi bersin, kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Nah, kita mendoakan, yaitu doanya dengan Yarhamukallah. Kemudian yang bersin tadi akhirnya ya menjawab dengan Yahdikumullah wa yuslih balakum. Sehingga yang mengucapkan Alhamdulillah itu adalah orang yang bersin. Jangan sampai ketika nanti saudara kita bersin, kita malah yang mengucapkan Alhamdulillah. Bukan. Ya yang bersin tadi mengucapkan Alhamdulillah, kita sebagai sesama orang yang beriman baru menjawab ya Yarhamukallah. Kemudian yang bersin tadi baru menjawab lagi dengan Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itulah indahnya Islam. Kemudian yang kelima, apabila dia sakit maka jenguklah. Ya, kalau saudara kita tadi sedang sakit, apakah itu di rumah sakit, apakah itu di rumah. Kalau kita itu ingin berada di taman surga, maka jenguklah saudara kita yang sedang sakit tadi. Nah, jadi
ketika nanti kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit, kita bisa mendoakan saudara kita yang sakit tadi. Ya, kemudian saat itu sekali lagi kita berada di dekat orang yang sakit tadi, itu Rasulullah sampaikan saat itu seseorang tadi berada di taman surga. Tentu ketika berada di taman surga, dia akan merasa nyaman. Gitu. Kemudian yang keenam, apabila dia meninggal, maka antarkanlah jenazahnya. Ya, jadi tidak hanya nanti menyolatkan jenazah, tetapi mengantar jenazah. Mengantar sampai mana? Sampai ke kubur. Jika kalau seseorang itu nanti menyempurnakan takziahnya tadi, setelah menyolatkan, kemudian mengantar jenazah, maka dia akan mendapat pahala seperti 2 gunung. Ya, sebesar 2 gunung. Pahala sebesar 2 gunung itu kan pahala yang besar. Nah, itulah tuntunan di dalam Islam. Pemirsa Risalah Mudzakarah yang dirahmati Allah SWT, berkaitan dengan salam tadi, maka salam itu apakah hanya laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan? Bolehkah laki-laki itu memberi salam kepada perempuan, atau perempuan itu memberi salam kepada laki-laki? Atau bolehkah kita, orang yang sudah dewasa ini, memberi salam kepada anak-anak? Maka Rasulullah SAW ya, dalam sebuah hadis itu disebutkan, an Asma'a binti Yazida qalat, inna Rasulullah SAW marra fil masjidi yauman wa usbatun minan nisa'i qu'udun fa'alwa biyadihi bitaslimi. Dari Asma binti Yazid, ia berkata bahwasanya pada suatu hari Rasulullah SAW lewat di masjid, dan di situ ada sekelompok wanita sedang duduk. Lalu Nabi SAW berisyarat dengan tangannya sambil memberi salam. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 160. Hadis ini adalah hadis hasan. Sehingga ketika Rasulullah tadi berada di masjid atau melewati masjid, kemudian ada sekelompok wanita, maka Rasulullah tadi itu memberi isyarat dengan tangannya. Ya, memberi isyarat dengan tangannya silahkan saja mau dimaknai seperti apa gitu nih. Ya, jadi isyarat saja, bukan menjabat tangan wanita, bukan berisyarat dengan tangannya. Kemudian setelah itu Rasulullah memberi salam kepada wanita tadi. Ya. Atau ketika ya seorang guru laki-laki kemudian masuk ke tempat pembelajaran yang mana ternyata itu muridnya perempuan semuanya. Ya, maka ketika tadi masuk kelas, ya masuk ruang pembelajaran tadi, masuk ruang taklim tadi, itu ucapkan salam. Meskipun semua jamaahnya tadi adalah wanita. Demikian juga seorang wanita itu boleh ya mengucapkan salam kepada sekelompok laki-laki. Ya, atau mungkin ketika di jalan berpapasan dengan tetangganya yang beriman tadi, maka ucapkan salam. Ya, itulah tuntunan dalam Islam ini. Kemudian terkait pemberian salam kepada anak-anak, ini juga pernah dikerjakan ya oleh sahabat dan Rasulullah pun itu melaksanakan itu, sehingga kita bisa mencontoh, bisa menindaklanjuti apa yang sudah dipraktekkan Rasulullah kepada anak-anak. An Sayyarin qala kuntu amsi ma'a Tsabitil Bunaniyi famarra bisibyanin fasalama alaihim wa haddatsa Tsabitun annahu kana yamsi ma'a Anasin famarra bisibyanin fasalama alaihim. Wa hadatsa Anasun annahu kana yamsi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa marra bi sibyanin fasallama alaihim. Dari Sayyar, ia berkata,
Dahulu aku berjalan bersama Thabit al-Bunani, lalu melewati sekumpulan anak-anak. Kemudian ia memberi salam kepada mereka. Kemudian Thabit bercerita bahwasanya dahulu ia berjalan bersama Anas, lalu melewati anak-anak, kemudian Anas memberi salam kepada mereka. Dan Anas menceritakan bahwasanya ia dahulu berjalan bersama Rasulullah SAW, lalu melewati anak-anak. Kemudian Rasulullah SAW memberi salam kepada mereka. Ya, luar biasa tuntunan Islam tadi. Jadi Rasulullah SAW itu berjalan bersama Anas bin Malik. Kemudian ketika Rasulullah tadi melewati anak-anak, Rasulullah itu memberi salam terlebih dahulu kepada anak-anak tadi. Dan anak-anak itu sangat senang ketika nanti diberi salam oleh Rasulullah. Luar biasa. Kemudian ketika Anas tadi itu berjalan ya bersama dengan Thabit, maka Anas ya itu juga mengucapkan salam kepada sekumpulan anak-anak. Nah, Thabit pun juga akhirnya mempraktekkan itu. Ketika dia berjalan melewati sekumpulan anak-anak, ya Thabit al-Bunani tadi itu juga mengucapkan salam kepada anak-anak. Sehingga salam tadi sekali lagi pemirsa Risalah Mudzakarah yang dirahmati Allah SWT, itu tidak hanya untuk orang dewasa, tidak hanya untuk orang tua, tetapi termasuk nanti untuk anak-anak kita. Ya, mari ajari anak-anak kita dengan ucapan salam yang benar. Ya, ketika masuk rumah, ya, ketika nanti keluar rumah, ketika nanti bertemu dengan saudaranya yang beriman tadi, anak-anak perlu dididik untuk mengucapkan salam dengan benar dan membiasakan untuk mengucapkan salam. Mengapa demikian? Karena sebenarnya nanti kalau dalam tuntunan itu yang muda tadi itu memberi salam kepada yang lebih tua. Ya kalau bisa tadi anak-anak memberi salam kepada ya yang lebih dewasa, silahkan saja. Tetapi ini tadi dalam prakteknya Rasulullah malah memberi contoh. Ya, ketemu anak-anak, Rasulullah itu mengucapkan salam kepada anak-anak tadi. Pemirsa Risalah Mudzakarah yang berbahagia, selain nanti kita mengucapkan salam, maka dalam tuntunan Islam ini ada berkirim salam. Ya, berkirim salam. Jadi tidak ketemu dengan saudaranya tadi, misalnya ketemu putranya, ketemu tetangganya, ya, ketemu teman kantornya, ketemu teman berjualan, ya. Kemudian titip salam kepada ya saudaranya tadi yang sedang berjualan, yang sedang di kantor, yang tetangganya tadi dan lain sebagainya, atau kepada ayahnya, ya kepada ibunya dan lain sebagainya. Maka dijelaskan dalam sebuah hadis, an Ghalibin qala inna la julusun bibabil hasani idza'a rajulun faqala hadatsani abi an jaddi qala ba'atsani abi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala i'tihi fa'aqri'uhu salam qala fa'attaituhu faqultu inna abi yuqri'uka assalam faqala alaika wa ala abikas salam. Dari Ghalib ia berkata, dahulu kami sedang duduk di pintunya Al-Hasan Al-Basri. Tiba-tiba seorang laki-laki datang kepadaku, ia berkata, ayahku menceritakan kepadaku bersumber dari kakekku. Ia berkata, ayahku menyuruhku datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, datanglah kepada beliau dan sampaikan salamku kepada beliau. Ia berkata, lalu aku datang kepada beliau dan berkata, sesungguhnya ayahku mengucapkan salam kepadamu. Maka Nabi SAW menjawab, alaika wa ala abikas salam. Semoga keselamatan atasmu dan atas bapakmu. Jadi ketika orang yang beriman tadi itu berkirim salam
ya kepada orang beriman yang lain melalui temannya, melalui orang dekatnya, mungkin melalui tetangganya tadi, ya saya kirim salam ya untuk Pak Tommy Al-Fatoni gitu loh. Ya misalnya tadi kami melalui Mas Fauzan misalnya semacam itu, maka nanti ya ketika Mas Tommy tadi disampaikan oleh Mas Fauzan, ya Mas Tommy dapat kiriman salam ya dari si fulan gitu. Maka tadi Mas Tommy itu menjawab ya alaika wa alaihis salam. Nah, ini tadi kan yang didoakan itu adalah yang dititipi salam dahulu. Baru mendoakan yang menitipi salam. Nah, ini tadi kan yang titip salam kan bapaknya. Anaknya yang diminta menghadap Rasulullah untuk kirim salam tadi. Ya, keterikatannya sahabat dengan Rasulullah itu kan berarti kan sangat luar biasa. Ya, jadi menghadap Rasulullah menyampaikan salam, menyampaikan keselamatan, ya, menyampaikan ya doa agar Rasulullah itu tetap mendapatkan keselamatan, mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, itulah kesatu paduan dalam Islam, keterikatan jiwa orang yang beriman. Maka mari pemirsa Risalah Mudzakarah kita juga membiasakan untuk berkirim salam ya kepada saudara kita, bahkan dalam taklim misalnya ya kita perlu menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu mendapat salam dari ya Al-Ustadz, mendapat salam dari si fulan dan lain sebagainya. Ya, maka kita yang dititipi salam jangan sampai khianat, karena itu kan amanah, maka harus kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Tommy Al-Fatoni. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di segmen kedua insya Allah nantinya. Silakan di 0271 679 3000 ataupun di SMS dan WA kami di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program Risalah Mudzakarah pada kesempatan hari ini. Kami persilakan di line telepon bisa bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Abu Syuhada, Pontianak. Ya, ada Pak Abu Syuhada di Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abu Syuhada. Agak keras Pak. Ya, begini Pak Ustaz. Saya minta tausiahnya tentang undangan orang-orang beriman ini. Bagaimana Pak Ustaz kalau kita dipanggil untuk undangan, memenuhi undangan sesama muslim. Yang mana di undangan itu diadakan acara mendengarkan murotal Quran yang akan dibacakan oleh seorang wanita. Setelah itu ada tausiah. Pertama baca Quran dulu, itu ada tausiah. Yang tausiah ini wanita juga itu. Jadi bukan mengkaji seperti kita di majelis, bukan mengkaji, hanya mendengarkan Quran aja gitu. Habis itu tausiah, setelah itu biasakan makan-makan kan. Jadi yang saya tanyakannya, apakah hal yang seperti ini bisa kita hadiri undangan itu? Sedangkan yang baca itu kan yang wanita gitu. Apakah harus kita hadiri ataupun kita abaikan saja Pak Ustaz? Nah, mohon tausiahnya agar kita tidak salah dalam mengamalkan tuntunan Allah. Itu aja, terima kasih Mas Tony juga dan Ustaz. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi undangannya tadi gimana? Ya, jadi beliau dapat undangan untuk menghadiri ke tempat undangan. Di situ ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan yang memberikan tausiah itu putri semua. Iya. Jadi kalau tadi jelas pelaksanaan kajian tadi, ya, pelaksanaan kajian tadi itu kan putri semuanya, tetapi memang
jamaahnya tadi, kalau jamaahnya itu memang jamaah putri sebenarnya, ya kita tidak perlu datang. Tapi kalau jamaahnya itu memang ada putra, ada putri, gitu, dan ini memang menginformasikan gitu, sesuatu yang penting untuk kebersamaan, ya untuk kemajuan Islam, ya mungkin tidak ada masalah yang demikian itu, gitu, boleh dihadiri, gitu. Nah, misalnya seorang Menteri Kesehatan, ini ada wabah yang berbahaya untuk negeri ini. Nah, Menteri Kesehatan tadi itu perlu menjelaskan kepada khalayak, tidak hanya lewat media, tetapi hadir secara langsung. Maka yang demikian itu boleh kita menghadiri, gitu loh, kita mengikuti, kita mendengarkan, itu tidak ada masalah, dan disampaikan bahwa musibah itu memang karena perbuatan manusia dan lain sebagainya. Maka yang demikian itu boleh dihadiri, gitu loh. Jadi beda halnya kalau memang sebenarnya itu adalah kajian yang diperuntukkan untuk putri, ya, kemudian kita hadir, lah itu tidak perlu. Tapi kalau memang kajiannya tadi atau informasinya tadi adalah untuk khalayak umum, baik laki-laki maupun perempuan, ya kita hadir, maka itu diperkenankan. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjutkan yang ada di WA dari Ibu Suwati di Sulawesi Selatan. Ya. Bagaimanakah Ustadz hukumnya dalam agama Islam belanja online dengan cara COD? Ya, belanja online itu kan berarti kan jual beli. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 275 itu kan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dari sisi jual belinya itu kan halal dahulu. Ya, maka dalam hadis itu Rasulullah juga bersabda, adkhalallahu azza wa jalla rajulan kana sahlan mustarian wa bai'an wa qadiyan wa muqtadiyan al jannah. Rasulullah SAW bersabda, Allah azza wa jalla memasukkan surga bagi orang yang mudah dalam jual beli, mudah dalam mengembalikan hutang, dan mudah dalam menagih hutang. Nah, kondisi sekarang jual beli itu tidak harus ketemu di toko langsung, tidak harus ke pasar ternyata, tetapi ada yang namanya jual beli online. Nah, ketika jual beli online tadi, prinsip itu kan pembeli sudah menawarkan barang ini harganya sekian. Ya, kemudian ketika nanti penjual tadi kan sudah menawarkan harganya. Nah, kemudian pembeli akhirnya cek, ya, apakah memang itu nanti di ya aplikasi yang lain ya harganya sama, atau mungkin di toko online yang lain sama, atau mungkin lebih murah. Maka sebenarnya ketika jual beli online tadi, itu baik penjual maupun pembeli itu sudah bersepakat dahulu terkait dengan harga dari satu barang. Bahkan barangnya tadi kan dikemukakan gambarnya seperti ini. Kemudian COD tadi kan hanya teknik pengiriman barang kemudian pembayarannya. Seseorang tadi kan intinya ketemu barang dulu baru nanti dibayar. Ya, jadi ya cash and delivery. Jadi barang diantar sampai tempat, kemudian setelah ketemu barangnya, mendapatkan barangnya, baru dibayar. Maka itu secara transaksional, secara hukum itu sah. Ya, karena mendapatkan barang, kemudian nanti membayar. Apabila nanti memang barang yang dikirim itu biasanya tidak sesuai, maka ada kesempatan nanti untuk menyampaikan kepada pihak tokonya tadi bahwa ini tidak sesuai dengan barangnya atau kualitasnya tidak bagus, maka itu nanti kan bisa dikembalikan. Nah, ketika nanti bisa dikembalikan berarti kan transaksi ini benar dahulu. Ketika nanti barang tadi cacat kemudian kok tidak bisa dikembalikan, nah ini berarti kan ada penipuan. Nah, dalam pasar online ini sebenarnya kan
peluang untuk mengembalikan barang tadi kan itu kan bisa. Oleh karenanya sebenarnya kalau di dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwa penjual dan pembeli itu diperbolehkan memilih, yakni melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli. Ya, selama belum berpisah, itu ketika tadi bertemu langsung. Ya, maka jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan keadaan dagangannya, maka jual beli itu akan diberkahi. Jadi kalau penjualnya tadi ya itu kirim gambar barang yang dijual tadi apa adanya, kemudian speknya itu juga dijelaskan, barangnya itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau nanti ada ukurannya juga disampaikan, maka itu dari sisi kejujuran penjual sudah ada. Ya, bahkan tadi kalau memang penjualnya tadi jujur, ya itu nanti sekali lagi kemudian menjelaskan keadaan barangnya, maka jual beli tadi itu diberkahi. Nah, dan apabila nanti keduanya berbohong, ya menyembunyikan atau menutup aib dari barang tadi, kekurangan dari barang tadi, maka itu akan hilang berkahnya. Oleh karenanya selama tadi proses jual beli melalui COD tadi, ya dengan online tadi, itu tetap dalam hukum Islam, maka karena itu adalah jual beli dan itu tadi memang ada barang kemudian nanti baru dibayar, maka itu adalah halal. Ya, yang demikian itu adalah halal. Ye. Terima kasih Bu Suwati yang ada di ya, Sulawesi Selatan. Baik, berikutnya dari Pak Bambang di Banjarnegara menanyakan, Ustadz, di dalam dinding rumah ada foto keluarga dan juga foto binatang, yaitu kucing. Pertanyaannya, menurut Islam, apakah diperbolehkan yang demikian, Ustadz? Ya, kalau menurut Islam itu boleh. Ya, boleh yang demikian tuh. Meskipun memang, gitu loh, ya, meskipun memang nanti dalam sebuah hadis itu dijelaskan, ya ada hadis yang menjelaskan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal baitalladzi fihi suwaru la tadkhulul malaikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang ada gambar atau patungnya itu tidak dimasuki oleh malaikat. Ya, di hadis yang lain, malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang ada anjingnya atau ada gambar atau patungnya. Ya. Namun nanti di dalam hadis yang lain, gitu loh, nanti dalam hadis yang lain itu pernah dikerjakan oleh istri Rasulullah. Dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia memasang suatu tabir yang bergambar. Lalu Rasulullah masuk dan melepas. Ya, mengapa? Karena nanti mengganggu ketika Rasulullah sholat di rumah. Maka akhirnya Rasulullah berkata, lalu kain itu aku jadikan 2 bantal. Jadi itu tadi kan tabir yang ada gambarnya tadi, itu tidak jadi dipasang, tetapi itu dijadikan nanti untuk bantal, 2 bantal tadi. Berarti kan itu kan tetap diperkenankan gitu loh, maksudnya di dalam rumah tadi. Ya, apakah itu tadi ada foto keluarga, apakah itu nanti ada foto binatang, itu diperkenankan. Yang tidak diperkenankan ya membuat gambar, memasang gambar tadi adalah apabila gambar itu tadi memang disembah, gambar itu nanti dikhawatirkan orang nanti akan disembah. Ya, misalnya maaf gitu loh, oh ini memasang tanda salib misalnya gitu loh. Ya, maka dalam kesempatan yang lain gitu loh, itu tidak diperkenankan ya oleh Rasulullah gitu loh, yang demikian itu. Ya, maka selama tadi gitu loh, tidak terkait dengan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah, misalnya sesungguhnya Nabi SAW tidak membiarkan di rumahnya ada sesuatu yang berupa palang-palang salib, melainkan beliau nanti menghilangkannya. Ya, itu. Kalau patung tadi kan
selama tadi gitu loh, patung tadi kan memang sebenarnya kalau dalam Islam ya untuk apa sih sebenarnya kan, karena begitu loh. Karena patung tadi kan ada yang nanti memang juga disembah oleh orang. Tetapi kalau gambar foto keluarga itu dipasang tadi untuk kenangan ya tidak masalah. Oh ini adalah ya Mbah Buyut, ini adalah kakeknya kakek dan sebagainya, untuk biar mengerti anak cucunya yang demikian itu tidak mengapa. Jadi saya kira demikian. Terima kasih. Ya. Satu lagi dari Bapak Yanto di Karanganyar menanyakan, Ustadz, kebiasaan melempar tanah ataupun kerikil setelah acara pemakaman selesai, yang demikian itu apakah ada tuntunannya, Ustadz? Jadi bukan kerikil ya sebenarnya. Yang dilempar jangan kerikil ya. Ya, tetapi tanah. Mengapa demikian? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juz 1 halaman 499, itu disebutkan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholla ala janazatin thumma ata qabrul mayyiti fahasya alaihi min qibali ra'sihi salasan. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW mensolatkan jenazah, kemudian datang ke kubur mayit itu, lalu beliau menaburkan tanah atasnya dari arah kepala 3 kali. Ya, jadi pemirsa Risalah Mudzakarah, dari hadis tadi Rasulullah kan menyolatkan jenazah sahabat tadi. Ya, disolatkan. Setelah disolatkan, Rasulullah juga mengantar ke kuburnya. Setelah selesai penguburan, maka Rasulullah tadi itu setelah selesai penguburan kan, setelah didoakan, ya Allahumma gfirlahu wasabithu, kalau yang meninggal perempuan Allahumma gfirlaha wasabitha dan lain sebagainya. Kemudian kita mengambil tanah, ya ditaburkan tadi dari arah kepala ke bawah. Itu sebanyak 3 kali. Jadi bukan kerikil, tetapi tanah di sini. Orang ngubur kan nanti kan yang digunakan untuk menguburkan tanah. Beda kalau ini tidak di Indonesia Pak, ya ini di padang pasir, ya berarti pasirnya tadi kan itu loh, bukan kerikil, tetapi berarti kalau di sana, kalau di Arab gitu loh, Rasulullah tadi kan mengambil pasir kan gitu ya, mengambil pasir atau mengambil tanah, kemudian baru tadi ditaburkan dari atas tadi, ya dari kepala mayit tadi ke bawah. Kalau sekarang ya di tempat kita kan nanti kan tanah yang di setelah penguburan tadi kan di kanan kirinya kan adalah tadi ambil saja, dan itu adalah 3 kali. Jadi bukan dilempar ya. Kalau dalam hadisnya tadi adalah beliau itu menaburkan tanah atasnya tadi dari arah kepala. Ya, dari arah kepala tadi adalah 3 kali. Ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sehingga ini betul-betul bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan. Jadi tuntunan dalam untuk ya mengubur jenazah itu yang pertama tadi dimasukkan dari arah kaki kubur. Ya, kalau dari arah kaki kubur berarti kalau di tempat kita ya jenazah tadi itu berada di sebelah selatan. Kemudian masuknya itu dari sebelah selatan atau dari kaki kubur. Nah, dengan membaca Bismillahi wa ala sunati Rasulillah. Ya, itu. Ya. Yang berada di dalam kubur siapa yang menerima? Ya, yang menerima tadi, ya, yang nanti yang menata yang berada di dalam kubur, yang masuk ke ya yang kubur tadi, itu hendaknya kalau dalam sunnah itu orang yang pada malam harinya itu tidak jima dengan istrinya. Luar biasa kan? Ya tuntunannya. Ya, kemudian setelah selesai tadi dikubur, kemudian kalau sudah itu didoakan dahulu. Ya, doakan ya agar diampuni dosanya dan diberi ketetapan hati. Karena apa? Sebentar lagi itu akan ditanya oleh malaikat. Ya, pertanyaan kubur itu. Nah, pertanyaan kubur itu disampaikan oleh malaikat yang belum pernah kita kenal.
ya yang sangat menakutkan bagi orang yang kafir tentu, tapi bagi orang yang beriman tentu tidak. Maka tadi doakan Allahumma gfirlahu wasabbithu. Ya, baru tadi kalau sudah selesai, baru tadi ya kita taburkan tanah tadi dari ya arah kepala bahwa sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan. Jadi kita tidak hanya sekedar mengantar jenazah, tetapi sunnahnya ini juga kita amalkan, juga kita praktekkan. Ya, doakan saudara kita, kemudian termasuk tadi menaburkan tanah tadi, itu adalah sunnah dari Rasulullah setelah selesai pemakaman. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan kekurangannya kami juga mohon maaf. Dan lebih simpel dan murah ya Ustaz, tanah ya, bukan tabur bunga ya. Betul. Bunga pengadaan dulu beli ya. Ya, dan itu tidak dikenal kalau dalam Islam. Tidak perlu ya beli bunga, enggak gitu loh. Cukup dengan tanah saja. Baik Ustaz, terima kasih pelajaran dan tausiahnya Ustaz. Kita nantikan pelajaran berikutnya insya Allah Ustaz. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Risalah Mudzakkar sore hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Taimur Al-Fatani pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.